Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Gilang Mas Ramadan, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelas 1B PGSD Sukaraja. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pendidikan Formal, Non-Formal, dan Informal. Baik, langsung saja ke pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses pengajaran suatu pengetahuan, keterampilan, atau kebiasaan dari suatu generasi ke generasi lain, di bawah bimbingan seseorang secara langsung atau secara otodidak atau belajar sendiri. Dalam dunia pendidikan terdapat jalur pendidikan, yang dimana jalur pendidikan ini adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 Ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Baik, yang pertama yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah pada umumnya. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Ciri pendidikan formal: tempatnya pembelajaran di gedung sekolah, materi pembelajaran bersifat akademis, adanya ujian formal, ada persyaratan khusus untuk menjadi peserta didik, penyelenggara pendidikan adalah pemerintah atau swasta, tenaga pengajar memiliki klasifikasi tertentu. Yang kedua, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar. Adapun taman pendidikan Al-Quran yang banyak terdapat di masjid, serta sekolah minggu yang terdapat di semua gereja. Selain itu, ada juga berbagai kursus, di antaranya kursus musik, bimbingan belajar, dan sebagainya. Cirinya, yang pertama, tempat pembelajarannya bisa di luar gedung. Yang kedua, dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta. Yang ketiga, pendidikannya berlangsung singkat. Yang keempat, bersifat praktis dan khusus. Yang kelima, umumnya tidak memiliki jenjang yang jelas. Yang keenam, terkadang ada ujian. Yang ketiga, pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Cirinya, tempat pembelajaran bisa di mana saja, tidak ada persyaratan, tidak ada program yang direncanakan secara formal, tidak ada lembaga sebagai penyelenggara, tidak ada materi tertentu yang harus tersaji secara formal, dan tidak ada ujian. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Jangan lupa like dan subscribe ya.